Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdal hamid, hamdal syakir, hamdal zakir, hamdal radin. Hamdal mustaghfir, abasar, hamdan yuafi ni'amahu wal kafi mazidah. Wa yadqa wa balaya wa iqamah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على محمد بن عبد الله القائم بحقوق الله ما بقت إلا وفرج الله وعلى آله وصحبه ومن أما بعد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون Sadaqallahul azim. Bapak Ibu jamaah muslimin muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah. Kita bersama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala selaku persembahan kita panjatkan kehadiratnya selaku persembahan kita atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, atas limpahan berbagai macam nikmat-Nya, baik itu berupa nikmat kesehatan, kesempatan, kelonggaran, wabil khusus nikmat yang paling mahal yang Allah berikan kepada kita dan Allah berikan kepada hamba-hambanya yang disukai dan diridainya, yaitu nikmat iman dan Islam. Alhamdulillah kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi hamba Allah pilihan, menjadi orang yang beriman, mukmin dan muslim. Karena inilah hamba-hamba Allah yang telah dipastikan untuk keselamatannya di dunia dan akhirat. Karenanya nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita ini sebagai bukti rasa syukur kita kehadiratnya. Mari kita hidupkan dan mari kita buktikan dengan bersama-sama terus-menerus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah malam ini kita bisa hadir di tempat yang suci dan mulia ini, dan bertepatan juga pada saat ini adalah kita sudah berada di bulan mulia Zulqa'dah yang termasuk bulan haram. Zulhijjah dan Muharram berturut-turut, kemudian Rajab, bulan pilihan bagi saudara-saudara kita saat ini yang mendapatkan panggilan dari Allah Subhanahu wa taala, sedang mempersiapkan diri dan bahkan sudah mulai melaksanakan kegiatan ibadah yang berkaitan dengan ibadah haji sebagai penyempurna dari
dirinya sebagai orang Islam. Maka kita yang belum melakukan panggilan, bagi yang sudah, untuk panggilan berikutnya yang belum, ya tentu mudah-mudahan mendapatkan panggilan juga untuk bisa menikmati bulan Zulqa'dah, bulan Zulhijjah, kita langsung ke tanah suci Makkah Mukarramah. Di situ dia akan melaksanakan ibadah maksimal, kelebihan fadilahnya benar-benar menjanjikan. Karenanya semua kita pasti dan perlu untuk menginginkannya, sehingga kita berusaha. Mudah-mudahan Allah berikan kita kelebihan rezeki sehingga kita termasuk orang yang istita'ah, mampu untuk ikut serta bersama saudara-saudara kita bagi kita suci Makkah. Jamaah sekalian, mengapa kita memiliki semangat dan berjuang terus menginginkan ibadah seperti itu? Ya tentu karena berdasarkan kekuatan iman yang ada, keyakinan yang kuat di dalam diri kita dengan kelebihan-kelebihan yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu besar pahalanya, balasan dan imbalan yang akan diberikannya. Lalu sebaliknya, mengapa juga terjadi, bahkan secara sengaja, berani-berani melakukan pelanggaran, berbagai macam kemaksiatan yang dilakukan oleh orang-orang beriman, padahal dia tahu itu dosa. Dosa itu jelas, itu pasti akan mengarah kepada neraka, dan neraka itu tidak sama dengan neraka dunia. Lalu mengapa berani-berani melakukan? Tentu pasti jawabannya akibat dari lemahnya iman, kurang kuatnya keyakinan. Kalau ibarat buah masih belum matang, artinya iman kita masih belum dewasa, masih iman kita kelas TK barangkali, sehingga doyan-doyan terus melakukan kemaksiatan. Kalau kita lihat anak kecil umpamanya, apa kalau demen kanak-kanak biciniki, kegirangannya nggawe sini keluaruan yang akan membahayakan pada dirinya, itu demen. Hal-hal si kotor yang merugikan, ya, hal-hal yang membahayakan kadang-kadang. Kalau dilarang semakin kadang-kadang. Itu akibat atau contoh belum dewasa. Nah, akan kelihatan pula pada diri kita yang masih belum dewasa imannya, berani melakukan hal-hal yang nyata-nyata akan mendatangkan akibat berat, dosa, maksiat setelah terang-terangan. Nah, itulah perlunya kita. Jangan hanya sebutan kita orang beriman, tetapi iman yang tidak ada peningkatan, iman yang tidak ada perubahan. Yang kita inginkan adalah iman
mencapai tingkat ketakwaan, memiliki rasa takut kepada Allah. Kalau hanya sebatas iman, masih uryanun, al-imanu uryanun wa libasut taqwa. Iman itu masih sifatnya bertelanjang, akan bisa kelihatan kekurangan, aib-aib yang ada pada dirinya, yang menutupi, yang akan bisa menjaga aib yang ada, kekurangan yang ada adalah takwa. Dan itulah sebabnya kita terus menerus dengan kesabaran melaksanakan ibadah-ibadah ritual, terutama seperti sholat dengan cara yang lebih sempurna, berjamaah, berzikir, berdoa. Juga yang sangat-sangat kita perlukan adalah ikuti siraman-siraman rohani, petunjuk-petunjuk agama, tidak hanya hikmah dan manfaatnya sebagai motivasi agar kita bersemangat untuk beribadah, tetapi supaya agar lebih tepat, lurus dan benar cara kita melakukannya, dan juga tidak kalah pentingnya pahala yang sangat menjanjikan. Ibadah yang sederhana tidak sampai membuat kita jadi susah, lelah dan payah, hanya duduk beberapa saat saja lalu bisa mengalahkan ibadah 60 tahun. Nah, orang yang mengikuti, mendengarkan majelis ulama seperti orang yang ibadah 1000 tahun, bukan main. Jadi walaupun kita belum mendapatkan panggilan seperti saudara-saudara kita untuk mendapatkan imbalan besar, pahala besar seperti di tanah suci Mekah, salat 1 kali di Masjidil Haram seperti 100.000 kali umpamanya, 110.000 kali, 100.000 kali, begitu besar. Tapi kita tidak dirugikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa juga kita mengejarnya di tempat sendiri, kita bersama-sama hadir bersilaturahmi seperti ini, insya Allah kita akan mendapatkan balasan yang tidak kalah juga seperti mereka. Nah, jemaah sekalian, terutama sekali tidak hanya mengejar imbalan balasan pahala sehingga kita termotivasi, bersemangat, tetapi juga kita perlu mengingat apa yang menjadi akibat berat dan dahsyat bila mana keliru dan salah di dalam melaksanakan tugas ibadah. Dan keliru dan salah, banyak dosa yang kita lakukan setiap hari dan setiap saat. Maka itulah perlunya kita ingin mengetahui bagaimana cara untuk bisa membebaskan diri dari dosa, supaya selamat dari dosa. Dosa yang sudah ada, yang sudah kita lakukan, yang kita ucapkan, yang sudah kita dengarkan, bagaimana kita bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka seperti pada pembahasan yang sudah lalu, Nabi Musa alaihissalam sendiri
ingin dan mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan satu amalan yang dijadikan sebagai andalan satu-satunya yang melebihi dari amalan-amalan lainnya dan amalan-amalan orang lain dari dirinya. Mohon kepada Allah agar netizen apa macam amalan yang luar biasa yang akan bisa menghancurkan dosa-dosa besar. Kadang-kadang terutama sekali ini. Jadi ada rudal katakanlah yang akan bisa menghancurkan apa macam rudal amalan itu. Ternyata sebagaimana yang sudah kita bahas pada pertemuan lalu, ya Rabb alimni syai'an azkuruka bih, ajarkan aku ya Allah, berikan aku ya Allah sesuatu yang akan dapat aku jadikan sebagai zikirku yang aku amalkan untuk selalu ingat dan berzikir kepadamu. Allah berikan jawaban, katakan qul la ilaha illallah. Singkat pendek, faqala ya Rabb, ternyata Nabi Musa tidak puas dengan jawaban itu. Kumbekna, ya Allah, kullu ibadika yaqulu hadza, namun bacaan la ilaha illallah jangan bukan selalu panjang dia tahu. Agan tak lupa ada si dengan lain miliamku. Menongkat. Artinya kerana benci amalan sini, duganya seakan-akan dengan akan tak selalu panjang dia tahu. Mudah, darah sulitnya. Innama uridu syai'an tahussuni bihi, sekmil yang kusino amalan si khusus untuk aku. Faqala ya Musa, Musa, dengar. Law anna samawati sab'a wa amrahunna, seandainya langit sampai 7 lapis langit bersama seluruh isinya, malaikat, isi langit yang ada itu malaikat, wal aradi nasab'a, demikian pula bumi sampai 7 lapis bumi, ju'ilat fi kapratin wa la ilaha illallah fi kapratin lamalat bina la ilaha, ditaruh di suatu timbangan, mana lebih berat, niscaya jauh lebih berat bacaan la ilaha illallah. Alhamdulillah, yang kita sudah menjadi amalan yang seakan-akan sudah melekat di kalangan kita masyarakat selalu, terutama sekali amalan tahlil la ilaha illallah ini yang dijadikan sebagai syafaat, membantu di kalangan keluarga yang sudah meninggal dunia, yang sangat-sangat sedang memerlukan. Karena orang meninggal dunia itu bagikan orang yang tenggelam di laut, memerlukan bantuan, ibarat dengan LR, tolong, minta tolong. La ilaha illallah inilah andalan satu-satunya. Nah, selain amalan-amalan yang ada jamaah sekalian, nah kita ingin melihat, dan insya Allah ini sudah menjadi amalan biasa, walaupun termasuk amalan luar biasa. Amalan biasa kita amalkan. Si mudahnya dia sulit, dia nolak sulit, tetapi dihitung, dianggap amalan luar biasa bila mana kita mengamalkannya. Kita coba melihat
Di dalam satu riwayat, anna Syekha Abu Rabi' al-Maliki kana ala ma'idati ta'amin wa kana qad zakara la ilaha illallah sab'ina alfa marratin wa kana mahum ala al-ma'idati syabun min al-kasbi. Kemudian fahina madidati madidihi ila ta'ami baka wa mtala min ta'am. Faqala al-hadirun lima tamki, faqala ara jahannama wa ara ummi fiha. Nah, ini di dalam riwayat bahwa ada seorang ulama syekh, ya, seorang alim, ya, supaya jangan keliru, seorang ulama, seorang tapi ulama, apa ini jamak, jadi tidak pas, seorang alim. Jadi ada seorang alim, siapa dengan alim, ini kedung kebiasaan, seorang ulama, padahal ulama itu banyak ulama, ada seorang alim, Syekh Abu Rabi. Beliau pada suatu ketika, pada suatu waktu pernah mendapat undangan, ya seperti kita undangan tasyakuran, undangan makan-makan katakanlah. Tasyakuran tentu di situ ada hidangan yang persiapkan. Beliau Syekh Abu Rabi ini, ya, pada saat berada di depan makanan, beliau akan menerima hidangan. Sebelum itu, sendiri menerima rezeki yang sudah disiapkan untuk dinikmati, beliau lebih dulu berzikir, ya, di tempat lain, di rumah. Katakanlah, apa zikirnya? La ilaha illallah. Berapa kali? Sab'ina alfa marratin, 70.000 kali. Nunggalang baca la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Bukan 1.000, 70.000. Dikir doa. Setelah selesai, barulah beliau mendatangi undangan. Pada saat itu, kana mahum alal ma'idati sabun. Yang hadir bersama mereka ada seorang anak muda soleh. Anak muda yang soleh ini mempunyai kelebihan. Apa kelebihannya? Min ahlil kasbi. Dia diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk bisa melihat hal-hal yang tidak bisa dilihat oleh mata kepala umumnya. Itu kan itu kita jin baki berak membiruana, ia jauh sedikit kita ini. Jangankan jin yang gaib-gaib, bahkan dia bisa melihat seperti apa dan bagaimana keadaan, apa yang terjadi di alam barzakh sana, kuburan, dia bisa melihat. Subhanallah. Itu ceritanya nih. Sehingga sulit untuk bisa ditipu. Tiba-tiba dia tahu sendiri, wah ini dia tahu. Fahina madidi il-ta'am, pada saat Syekh Abu Rabi niki
akan menerima hidangan makanan yang sudah disiapkan bersama para undangan lainnya. Tiba-tiba anak muda tadi bakar wabtana min at-ta'am, sorak, menangis. Yang ke burung ia berkelot. Anak muda ini dan mulai nyentuh nasi, wah, tiba-tiba sorak menangis. Ya Allah, ibuku. Ya Allah, ibuku. Ini anak sebutlah, ya Allah, ibuku. Para undangan yang hadir itu terkejut. Ada apa? Anak muda ini tiba-tiba sorak menangis. Lima tabaki, kenapa kamu menangis? Kata anak muda tadi, arah jahannam, pada ibu kita api jahannam sini. Saya melihat neraka jahannam. Kemudian wa ara ummi fiha, dan aku lihat ibuku ada di sana. Diperlihatkan ibunya ada di sana, masuk di neraka jahannam, kembalas, nangis karena sini. Qala Syekh Abu Rabi, faqultu fi nafsi Allahumma innaka ta'lamu anni qad halaltu hadhihi 70 alfan. Tegan ngono angkat kanak bajang si dengarna si Abu Rabi tadi, dengarna angkat kanak bajang sini, langsung dia berniat alihkan pahala bacaan zikir yang 70.000 itu, segera dia kirimkan, niatkan buat ibu dari anak muda tadi, ya tipan sarah pahalanya. No. Tanpa memberitahu anak muda tadi, diam-diam di dalam hatinya, aku serahkan ya Allah, tahlil zikir yang aku baca yang 70.000 itu, aku serahkan kepada ibu anak muda tadi yang katanya masuk neraka jahanam. Baru saja selesai sholat, tidak lama tiba-tiba berubah suasana. Anak muda itu menjadi gembira, senang dan bahagia. Dia nulak suwe, belum dengan sholat, tiba-tiba alhamdulillah, ara ummi qad kharajat minan nar. Ibuku keluar, ternyata ibuku keluar dari neraka. Alhamdulillah. Padahal bro gatil kita ya di dalam jahanam jamak ta'ala. Tidak lama kemudian keluar seketika, hingga membaca alhamdulillah wa ma adri ma sababu khurujia. Aku tidak tahu, kata anak muda tadi, apa sebabnya, apa yang jangka bau syukur, aku tidak tahu. Tidak diberitahu oleh Abu Rabi tadi. Angkul siwah nyerah niatan pahala zikir kepada ibunya. Nah, wajala yabhaju wa kala mal jamaah. Nah, akhirnya gembira, barulah dia ya bersama-sama menikmati hidangan yang sudah disiapkan, makan bersama di situ. Nah, wa hadzal tahlilu bihadzal adat yusamma ataqatun sugra. Bahasa ulama. Nah, zikir yang sebanyak 70.000 tadi, umpamanya diniatkan untuk almarhumah, umpamanya itu namanya ataqatun sugra atau syafa'atun sugra, belum kubra, kecil, bantuan kecil. Itu masih dihitung bantuan kecil dengan tahlil yang 70.000. Kan ada dua, namanya ataqah atau syafa'ah.
Safatun sugro dan safatun kubro. Becik dan belik. Ada dua macam. Kalau hanya sebatas tahlil 70.000 masih disebut ataqatun sugro atau safatun sugro, bantuan kecil. Tapi selamat dia. Buktinya tadi sudah jelas nyata-nyata masyarakat bisa bebas. Apalagi dengan ataqatun kubro. Apa itu safatun kubro? Kemudian dilanjutkan kama anna surat as-samadiyah idza quriyat wa balagat mi'ata alfi marratin yusamma ataqatun kubra. Nah, sebagaimana bila mana membacakan suratul samadiyah, artinya suratul ikhlas, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, namanya suratul samadiyah. Berapa kali, berapa jumlah, ya, berapa kali membaca suratul ikhlas, ampunnya tepalan naran safatun kubro, ditambah dengan bacaan suratul ikhlas 100.000 kali. Ribuan doang sebutan ini, ribuan. Jadi untuk menyelamatkan jamaah 100.000 baru namanya safatun kubro. Ya, empok terdengar istilah safatun kubro, pengajian-pengajian yang dipimpin oleh Al-Maghfurlah waktu acara besar pengajian, umpamanya di situ yang memasukkan amal, kadang-kadang ya logam yang sebagai lontaran katakanlah ya, atau didaftar seluruh jamaah yang ikut beramal, didaftar masukkan untuk apa? Dibacakan tahlil nanti pada pengajian oleh sekian jamaah yang begitu banyak. Diperkirakan lebih dari 70.000 yang akan mendoakan, membaca kulhu lebih dari 100.000. Belum memesak dan ditebawi sita dan luwi barang teh baru. Nah, syafaah namanya. Yang dikirimkan diniatkan untuk siapa yang meninggal dunia sebagai bantuan yang menjamin selamat lulus, begitu mudahnya dibebaskan dari neraka. Nah, jadi kalau umpama kita ingin untuk mempraktikkan seperti yang sudah nyata-nyata terjadi, terbukti sebagaimana yang dikisahkan ini, kita bisa melakukan dan orang membentuk syafaah. Ada namanya ya sahabatul ikhwan, pokoknya kumpulan-kumpulan zikir, kumpulan-kumpulan jamaah untuk syafaah ada. Jadi kalau syafaahnya terbatas, umpamanya entah seket, entah selai, ampunnya datang dulu 9, malam yang ke-9, bisa diiman untuk target 70.000, berarti belum sampai. Kulhu pada pira ampun bau. Nah, kan biasa paling pada 10 kali, 11 kali saya ini teman bau target 70.000 tahlil atau 100.000. Tapi kalau umpama punya persatuan dan sepakat 70 orang. Nah, zikir di situ untuk almarhumah. Malam pertama, kedua, ketiga sampai sepakat sama-sama 100 kali setiap malam per orang 100 kali. Ya, 100 kali kali 70 kan pira wahino. Sudah cukup itu kan? Sudah cukup. Nah, belum lagi malam kedua, malam ketiga 1 kali zikir sebanyak 70 orang sama-sama 100 kali kulhu.
sama-sama 1000 kali la ilaha illallah. Orang 70 kali kita jadi 70 orang kali 1000 kan 70.000. Ini ya guys. Pokoknya berusaha bagaimana sudah cukup 70.000 tahlilnya dan 100.000 kulhunya, baru akan merasa lega dan yakin, akan merasa tenang. Keluarga yang tinggalkan, oh selamat sudah, insya Allah bebas dan diampuni dosa-dosanya, semacam itu. Nah, jadi sudah dipraktikkan di jamaah, cuma saja cukup enggak kalau jamaah yang ada mencapai target sampai dengan 70.000 tahlil dan 100.000 kulhu dalam jangka 9 malam umpamanya. Nah, bagus sekali itu persatuan seperti itu. Kemudian syafa'atun sugro kalau hanya sebatas tahlil, syafa'atun kubro kalau bersama kulhu. Ada 70.000 la ilaha illallah, la ilaha illallah, dan ada yang 100.000 kulhu. Bisa dicicil sampai berapa lama, katakanlah sebulan, 2 bulan, umpama belum pernah melakukan syafa'ah, bisa kita dari sekarang cicil terus. Kita selaku anak-anak umpamanya ingin, belum pernah berbakti kepada orang tua dulu waktu hidupnya, sekarang kita coba cicil mari-mari 100 kali tahlil, kirim buat orang tua. Nah, inilah yang kita harapkan untuk bisa membantu seperti yang sudah terjadi nyata-nyata dalam kisah ini. Nah, jadi ini sekaligus membuktikan dan menunjukkan tentang bagaimana kebesaran kalimatul ikhlas, kalimat la ilaha illallah. Dianggap amalan biasa, tetapi dinilai amalan luar biasa. Pendek ya, dan mudah, gampang membacanya, menyebutnya. Dan Nabi Musa baru dia tahu ternyata itu adalah bukan amalan biasa, dijelaskan oleh Allah SWT, ditimbang dengan 7 lapis bumi, 7 lapis langit, dengan berat kalimat la ilaha illallah, masih jauh berat kalimat la ilaha illallah. Praktik tuan guru dipancor dulu hari Jumat bulan Ramadan. Beliau sengaja mencontohkan untuk bisa dihidupkan barangkali, tetapi tidak bisa berkelanjutan sampai sekarang. Setiap Jumat bulan Ramadan tahlil 1000 la ilaha illallah. Lama kita pulang dulu, seingat saya waktu sekolah. Setiap hari Jumat dipancor, beliau memimpin zikir tahlil saja 1000 kali. Nah, ini gampang kalau bisa kita hidupkan, dan ini ternyata salah satu amalan Imam Ghazali yang khusus diamalkan 1000 kali di hari Sabtu. Pada hari Sabtu beliau membaca tahlil 1000 kali la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kemudian istighfar 1000 kali juga, 1000 doang. Nah, 1000 pada hari Rabu. Dan hari-hari yang lain juga ada amalan 1000 kali. Nah, jamaah sekalian, ini selaku tambahan sekaligus ya untuk bisa barangkali meningkatkan amalan kita, hingga mudah-mudahan amalan-amalan yang ada akan lebih sempurna, dan mudah-mudahan kita selalu termotivasi dan lebih bersemangat untuk terus dapat mendekatkan diri dengan amal-amal yang sudah kita laksanakan. Mudah-mudahan melalui siraman-siraman seperti ini, jika kita selalu perlukan, sehingga kita akan semakin merasa hidup dan lebih bergairah
dalam mengejar fadilah-fadilah yang kita perlukan. Semoga bermanfaat dan atas kekurangan mohon maaf. Mudah-mudahan kita berikan kekuatan iman, keyakinan dan kemudahan dalam segala urusan dan mendapatkan husnul khotimah, mati dan iman masuk surga tanpa urusan. Al-hazinnya bisyiril Fatihah. Alhamdulillah. Ya kama Subhanakallah wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.